Kalau ada satu smartphone yang nggak pernah sekalipun gue skip buat nyobain, smartphone tersebut adalah Vivo dengan seri X-nya. Mulai dari Vivo X50 Pro, Vivo X60 Pro, sampai Vivo X70 Pro. Kalian bisa lihat semuanya di channel ini dan nanti linknya akan gue taruh di deskripsi. Tapi kalau mau nonton video-video tersebut, gue sarankan nanti aja. Karena di tangan gue sekarang ada Vivo seri X terbaru yang bikin gue excited dalam pemakaian sekitar sebulan terakhir inilah. Dan gue bisa bilang, kali ini akhirnya Vivo beneran naik kelas melalui Vivo X80 Pro. Kita akan bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Ada alasan kuat kenapa gue nggak rela untuk skip setiap Vivo meluncurkan seri X-nya. Mulai dari Vivo X50 Pro sampai Vivo X70 Pro. Gue suka gimana Vivo secara strategi produk dan komunikasi mencoba untuk fokus ke satu hal aja. Dalam hal ini adalah fotografi. Bahkan gue suka banget dengan positioning flagship fotografi smartphone yang diusung Vivo seri X sebelumnya. Dan bukan sekedar memberikan jargon komunikasi, namun Vivo juga membuktikan dengan produk yang mumpuni dengan menghadirkan berbagai inovasi mulai dari teknologi gimbal pada smartphone hingga menggandeng Zeiss sebagai brand optik lensa yang legendaris untuk memberikan kualitas hasil foto dan video yang sempurna. Cinematics Redefined. Again, untuk hasil foto dan video dari Vivo seri X sebelumnya, kalian bisa lihat di channel ini. Jujur yang terbesit di kepala gue pada saat mereview Vivo seri X yang terakhir yaitu Vivo X70 Pro adalah sebuah pertanyaan, abis ini Vivo seri X akan dibawa kemana lagi ya? Ada kejutan apa lagi kira-kira? Saran dan masukan untuk tim Vivo Indonesia pasti ada, khususnya apabila kalian pecinta seri flagshipnya Vivo, yaitu kapan nih Vivo Indonesia masukin resmi seri Vivo yang paling tinggi, Vivo seri X yang bener-bener flagship. Sekedar konteks aja mungkin buat kalian yang belum tahu, Vivo seri X dengan varian Pro sebelumnya itu sebenarnya bukan varian tertinggi, karena di atas itu ada varian Pro Plus lagi, sebagai the ultimate flagship dari Vivo. Sayangnya varian tersebut tidak pernah masuk resmi di Indonesia. Dan buat pecinta Vivo, sebenarnya varian tersebut yang ditunggu-tunggu karena penasaran bagaimana memakai Vivo seri X dengan spesifikasi flagship tertinggi. Well, guess what? Aspirasi tersebut didengarkan oleh Vivo Indonesia dan akhirnya lewat Vivo X80 Pro yang sekarang ada di tangan gue ini, pecinta Vivo di tanah air bisa merasakan the ultimate flagship dari Vivo. So this is it. Mau pakai smartphone flagship Vivo dengan spesifikasi yang mentok? Ya, Vivo X80 Pro ini. Sedikit informasi juga bahwa sekarang cuma ada dua varian dari Vivo X80 series, Vivo X80 dan Vivo X80 Pro. Vivo X80 adalah varian Pro di seri yang lalu, sedangkan Vivo X80 Pro adalah varian Pro Plus di seri yang lalu. Menurut gue, ini adjustment strategi lini produk yang bagus banget dari Vivo. Di satu sisi secara opsi produk menjadi lebih simpel dan gak kebanyakan varian. Di sisi lain ini strategi Vivo untuk naik kelas dengan menghadirkan opsi produk yang lebih premium. So it's a win-win buat konsumen. Mau Vivo seri X dengan spesifikasi tinggi dengan harga yang value, ada Vivo X80. Penasaran nyobain Vivo seri X dengan kelas paling premium? Bisa langsung ke Vivo X80 Pro ini. Tapi di video ini gue cuma akan membahas Vivo X80 Pro aja ya. Dan seperti biasa gue gak akan membahas soal spesifikasi atau performa secara keseluruhan. Karena itu udah banyak banget dibahas di channel-channel lain. Kalian bisa langsung tonton video-video tersebut apabila kalian membutuhkan informasi terkait dengan hal tersebut. Pembahasan gue akan lebih ke user experience pemakaian Vivo X80 Pro selama kurang lebih sebulan terakhir ini. Ngobrolin sedikit tentang performa kameranya dan tentu aja strategi komunikasi marketing dari Vivo yang menurut gue menarik banget terkait dengan Vivo X80 Pro ini. So, yuk kita mulai pembahasannya. Pertama bagian desainnya. Mengusung flagship dengan kelas tertinggi, Vivo ngerti bahwa desain adalah aspek yang harus dipikirkan secara serius. It's a customer first attraction. Dan seperti kata pepatah, you can never make a second first impression. Dan impresi pertama gue melihat Vivo X80 Pro ini adalah berasa banget kalau ini akan jadi smartphone dengan tampilan paling premium tahun ini. Vivo menyebut desain bodinya dengan Fluorite AG Matte. Gue suka banget dengan tampilan matte dengan bintik-bintik kecil saat terkena cahaya.
Dan belum lagi teksturnya yang enak banget di tangan. Desain modul kamera yang disebut Vivo dengan Ceramic Cloud Window Design menegaskan kalau center of attention di Vivo X80 Pro ini memang di bagian kameranya. Ditambah dengan adanya branding Zeiss yang kuat dan bisa jadi faktor konsumen dalam memilih Vivo X80 Pro ini. Namun yang paling gue suka adalah bagaimana Vivo menyertakan casing yang menurut gue menambah kesan premium dari keseluruhan bodi smartphone-nya. Jujur aja ya, biasanya tuh smartphone flagship lain hadir dengan casing bawaan yang justru dalam tanda kutip membunuh desain premium yang dibawa oleh smartphone-nya. Akhirnya apa? Casing bawaannya nggak pernah dipakai dan lebih memilih brand third party. Nah, coba lihat deh casing bawaan Vivo X80 Pro ini. Inilah contoh casing yang menurut gue justru menambah kesan premium dari Vivo X80 Pro. Mulai dari material dan teksturnya yang seperti kulit sintetis, lalu desainnya yang mendukung 3D curved screen Vivo X80 Pro, hingga warnanya yang tetap membawa warna hitam yang premium. Dan berbicara tentang warna, gue suka banget bagaimana Vivo hanya menghadirkan satu varian warna aja untuk Vivo X80 Pro ini, yaitu Cosmic Black. Menurut gue, Vivo mau menjaga banget persepsi konsumen tentang smartphone ini, bahwa Vivo X80 Pro adalah produk flagship yang premium and classy, dan warna hitam adalah satu-satunya cara untuk mendeliver image tersebut. Dan gue suka kalau sebuah brand udah berada di tingkat percaya diri yang kuat kayak gini. Good job Vivo. Oke, nextnya kita akan bahas strategi naik kelas yang dilakukan Vivo melalui Vivo X80 Pro ini. Seperti yang kita ketahui di seri X sebelumnya, mulai dari Vivo X50 Pro sampai Vivo X70 Pro, Vivo hadir dengan brand positioning sebagai flagship fotografi smartphone dengan tagline fotografi redefined. Vivo seri X hadir dengan berbagai fitur dan inovasi yang mendukung produk positioning tersebut. Dan boleh dibilang Vivo udah sukses melakukan itu di 3 lini produk sebelumnya. Well, sepertinya menurut Vivo, kehadiran 3 lini produk sebelumnya dirasa cukup untuk maju ke fase berikutnya. Dan di Vivo X80 Pro, Vivo hadir dengan komunikasi Cinematics Redefined. Menurut gue ini fase komunikasi lanjutan yang tepat banget untuk Vivo karena secara tema tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Namun terlihat ada peningkatan signifikan dari sisi produk, spesifikasi, dan inovasinya. Target market tetap sama, yaitu mereka yang suka dengan hal-hal yang berbau content creation atau sekedar mendokumentasikan keseharian mereka dalam bentuk foto atau video. Dan mereka butuh smartphone yang mumpuni untuk mendukung kebutuhan mereka tersebut. Dari fotografi redefined, menurut gue Vivo mau masuk ke fase berikutnya yang menurut gue lebih excited, yaitu Cinematics Redefined. Wow, this is really interesting. So, bagaimana komunikasi Cinematics Redefined diwujudkan dalam produk, spesifikasi, dan inovasi? Well, pertama Vivo X80 Pro hadir dengan dual flagship chip Snapdragon 8 Gen 1 dan juga Vivo V1 Plus chip. Di sektor ini aja udah bisa menjadi jawaban dari pertanyaan konsumen di seri-seri sebelumnya tentang Vivo yang nggak pernah masukin seri X dengan chipset tertinggi secara resmi. Well, here it is, Vivo X80 Pro. Kedua, fakta bahwa Vivo menyematkan khusus Vivo V1 Plus chip dan ditandemi dengan sensor 50 megapiksel Ultra Sensing GNV adalah bukti bahwa Vivo beneran serius di aspek fotografi dan juga videografi. Prosesor yang mantap ditambah dengan sensor yang besar pula. Klop banget. Ketiga, tentu aja Zeiss masih hadir untuk mendampingi Vivo dan berkolaborasi untuk menjaga agar standar image yang keluar dari Vivo X80 Pro tetap tinggi. Fitur-fitur baru seperti Zeiss Cinematic Style Bokeh bener-bener bikin gue mind blowing. Gue sempet post hasilnya ke Twitter dan bisa lihat sendiri seperti apa reaksi orang-orang terhadap kemampuan dari Zeiss Cinematic Style Bokeh ini. Amazing banget, hasil kayak gini bisa keluar dari sebuah smartphone. Oke, sekarang gue lagi ada di Pengalengan dan gue sekarang lagi ada di Taman Langit. Oh, ini keren banget sih. Yes, prinsip gue dalam ngetes kamera smartphone yang gue yakin kualitasnya bagus adalah diajak jalan-jalan. Bukan cuma ambil sampel foto dan video seadanya. No.
Dulu Vivo X50 Pro aja gue bawa camping, apalagi Vivo X80 Pro yang gue percaya banget kalau Zeiss Cinematic Style bokehnya ini bener-bener harus dikeluarin potensinya di tempat, situasi, dan kondisi yang tepat. Ngetes HP keren kayak Vivo X80 Pro ini memang paling pas itu dibawa jalan-jalan ke tempat keren buat ngelihat performa maksimalnya itu kayak apa. Dan ya kira-kira kayak gini nih. Wow. Zeiss Cinematic Bokeh. Dan gue akan coba breakdown bagaimana memaksimalkan fitur Zeiss Cinematic Style Bokeh ini. Oke, ngobrolin sedikit tentang kameranya Vivo X80 Pro. Secara mode itu banyak banget emang mode di videonya Vivo X80 Pro. Ya mungkin itu kenapa mereka keluar dengan komunikasi Cinematics Redefine. Tapi menurut gue dari sekian banyak mode sinematik yang ada di atau mode video yang ada di Vivo X80 Pro, kayaknya tuh gue hampir pasti gue akan selalu menggunakan Zeiss Cinematic Bokeh. Kenapa? Karena it's so damn good. Pertama, kekuatan dari Zeiss Cinematic Style Bokeh dari Vivo X80 Pro ini terletak pada 3 hal. Pertama, image quality, dalam hal ini efek bokeh dan juga colornya. What do you think about this camera? Vivo X80 Pro. It's amazing. It's amazing. Yeah. So this is what's the footage. What's the video footage look like? What do you think? Looks great. Looks great, yeah. Uh-huh. For me, very beautiful. And the background is blurry, so it has more focus on you. So the background is blurry. Yeah, so it has more like focus on you. So it has more focus on you. Yes, you're right. Oh. So cute. Ada nanti lihat kasih edit dulu apa mau posetan dulu? Dan colornya gokil banget. Colornya itu kayak udah di grading gitu tuh lo. Kayak mateng dan enak buat dilihat lah. Dan nanti kita coba lihat kalau di monitor gede kayak apa. Yang kedua, stabilisasinya. Dan ini gue cuma handheld doang loh. Cuma handheld dan bisa kita lihat stabilisasinya seperti apa. Jadi bukan cuman bokehnya doang, walaupun namanya Zeiss Cinematic Bokeh, tapi menurut gue stabilisasinya juga bikin kamera ini mantap banget. Yang ketiga, kualitas mikrofonnya yang menurut gue mantap banget. Ya, sekarang kita ada di Taman Hutan Raya Juanda dan masih bersama Vivo X80 Pro. So kita akan masih terus jalan-jalan bersama Vivo X80 Pro. I'm going to turn this smartphone to make some art. Wih. Bye. Nextnya adalah pahami bagaimana cahaya bekerja dalam memberikan efek yang berbeda pada fitur Zeiss Cinematic Style Bokeh ini. Kita akan lihat 3 situasi dengan pencahayaan yang berbeda dan mempelajari masing-masing dari efek yang dihasilkannya. Situasi pertama, soft diffuse light akan menghasilkan warna dengan kontras yang tinggi dan sedikit dalam tanda kutip tebal. Situasi kedua, suasana golden hour pagi dan indoor. Cahaya matahari diffuse oleh gorden dari kamar hotel untuk mensimulasikan efek soft light. Hasilnya adalah efek cahaya dengan kontras yang sangat dinamis, highlight dan shadow terjaga dengan baik, saturasi warna pun terlihat eye pleasing. Ini menurut gue situasi paling ideal untuk menggunakan Zeiss Cinematic Style Bokeh dari Vivo X80 Pro. Situasi ketiga, golden hours outdoor direct sunlight. Nah, di situasi ini efek yang keluar bisa beda lagi karena cahaya matahari yang langsung mengenai lensa bisa membuat semacam efek-efek anamorphic flare yang menurut gue cakep banget. Menurut gue pribadi,
khusus fitur Zeiss Cinematic Style Bokeh di Vivo X80 Pro ini aja udah bisa jadi faktor yang kuat kenapa kalian harus coba Vivo X80 Pro ini. Tentu aja ditambah dengan spesifikasi-spesifikasi lainnya yang bikin Vivo X80 Pro ini menjadi sebuah smartphone dengan experience kamera yang menyenangkan. Dan jangan khawatir juga, sentuhan-sentuhan Zeiss yang hadir di Vivo seri X yang lalu masih ada di Vivo X80 Pro ini. Mulai dari T-Star coating, lalu high transmittance glass lens, dan yang paling gue suka dan sesuai dengan style motret gue adalah Zeiss Natural Color, di mana kalian akan mendapatkan foto yang lebih natural dan true to life. Khusus buat kalian yang emang kurang suka dengan post processing yang gak panci. Jadi mau gonjreng bisa, mau lebih natural pun bisa. Again, it's a win-win for us. Oke, kesimpulan pertama, gue mau mengapresiasi Vivo Indonesia yang udah berani untuk naik kelas dengan menghadirkan Vivo X80 Pro ini. Terbukti Vivo berani untuk all out dengan memberikan opsi sebuah smartphone dengan spesifikasi tertinggi serta inovasi terkini. Artinya apa? Well, Vivo udah berani keluar dari zona nyaman sebelumnya, di mana Vivo hanya memberikan opsi smartphone bagus dengan harga di bawah 10 juta. Melalui Vivo X80 Pro, Vivo mulai percaya diri untuk menyasar target market mereka yang memang loyal dengan brand Vivo dan mau membayar harga lebih mahal untuk mendapatkan kualitas smartphone dengan performa yang maksimal. Kedua, menurut gue Vivo X80 Pro ini adalah contoh nyata kolaborasi yang berhasil antara tim produk, R&D, dengan tim marketingnya. Pada saat kalian menggenggam sendiri Vivo X80 Pro ini, merasakan experience produk-produk melalui fitur-fitur dan inovasinya, gue yakin kalian pasti bilang, yes, Vivo X80 Pro, cinematics redefined indeed. Nah, segitu ya video kali ini. Gimana menurut kalian tentang Vivo X80 Pro ini? Tertarik buat coba atau ada yang udah nyoba? Pertanyaan kali ini khusus buat kalian yang udah pakai Vivo seri X. Gimana user experience dan pengalaman kalian? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa klik like and share. Follow Instagram gue Tahan Belang. Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching. I'll see you next time.